Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai efek jam gravitasi. Nah, jadi ini adalah generalisasi dari paradoks kembar gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pada ruang lengkung itu ya ruangnya melengkung, jadinya lintasan cahaya itu berbeda gitu ya, nggak datar lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu yang dirasakan oleh dua pengamat yang berbeda pada lintasan yang berbeda itu juga akan berbeda gitu, waktunya itu akan sama atau enggak. Nah, jadi misalkan ada dua orang membawa jam atom yang saling tersinkronisasi awalnya dan keduanya berada pada ekuator. Nah, salah satu jam itu dibawa menggunakan pesawat yang bergerak mengitari bumi pada ketinggian h seperti ini, sedangkan jam yang kedua itu tetap berada di permukaan ekuator. Nah, setelah selesai terbang maka kedua jam itu akan berbeda. Nah, untuk matrix Schwarzschild pada ekuator itu yaitu ketika pada theta sama dengan pi per 2 dan nilai r-nya itu konstan, maka kita akan memiliki bentuk ds kuadratnya sama dengan 1 minus 2 km per c kuadrat r, c kuadrat dt kuadrat minus r kuadrat dv kuadrat ditambah c kuadrat itu sama dengan c kuadrat d tau kuadrat, di mana taunya itu adalah waktu sejati. Nah, pengamat diam A itu berotasi bersama bumi sehingga kecepatannya itu omega yaitu sama dengan dv dt, sehingga kita akan dapatkan dv-nya itu sama dengan omega dt. Nah, kita akan tuliskan d tau A waktu sejati yang diukur oleh A itu sama dengan 1 minus 2 gm per c kuadrat r minus r kuadrat omega kuadrat per c kuadrat dt kuadrat. Dan juga d tau A-nya itu seperti ini ya. Nah, karena 2 gm per c kuadrat itu jauh kurang dari 1 dan juga r kuadrat omega kuadrat itu kurang dari 1, maka kita bisa ekspansikan binomial pangkat setengah ini jadi 1 minus gm per c kuadrat r minus r kuadrat omega kuadrat per 2 c kuadrat. Ini setengahnya berada di sini, kita ekspansikan binomial dan kita ambil dua suku pertama. Nah, untuk pengamat bergerak yaitu B. Nah, pengamat itu akan bergerak dengan kecepatan VB sama dengan V ditambah R ditambah H omega, mana V-nya itu adalah kecepatan pesawatnya. Nah, waktu sejati yang diukur oleh pengamat B yaitu sama seperti sebelumnya gitu ya. Hanya saja untuk suku kecepatannya itu menjadi R ditambah H omega, ini adalah kecepatan akibat rotasi ditambah kecepatan pesawatnya, kemudian dikuadratkan. Nah, waktu sejatinya d tau B-nya itu seperti ini, dan ini kita juga bisa ekspansikan gitu ya dalam deret binomial dan kita ambil suku pertamanya dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, selisih kedua waktu sejatinya itu adalah d tau A minus d tau B sama dengan gm minus gm h per r kuadrat c kuadrat ditambah 2r omega plus v dikalikan v per 2 c kuadrat dt. Nah, apabila kita definisikan delta itu sama dengan d tau A minus d tau B per dt, itu sama dengan minus gm h per r kuadrat c kuadrat sama dengan ditambah dengan 2r omega plus v dikalikan v per 2c kuadrat. Nah, apabila nilai h-nya, jadi pesawatnya itu berada pada 10.000 km gitu ya dari tanah, v-nya itu bergerak dengan kecepatan 300 meter per detik, maka kita akan dapatkan gm per r kuadrat ya, yaitu kecepatan gravitasinya itu di permukaan sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat, dan juga 2r omega ini untuk kecepatan bumi, 2 kali kecepatan bumi di permukaan itu adalah 931 meter per detik. Nah, maka kita akan dapatkan GH per C kuadratnya itu sama dengan 1,09 kali 10 pangkat minus 12 dan juga 2 RW plus V R omega plus V dikalikan V per 2C kuadrat itu sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 12. Nah, sehingga kita akan dapatkan perbedaan waktunya delta ketika pesawatnya itu bergerak ke timur gitu ya, searah dengan arah rotasi, makanya di sini ditambahkan itu adalah 1,10 pangkat minus 12. Nah, apabila B-nya itu bergerak ke barat berlawanan arah rotasi bumi, maka V-nya itu kita ubah menjadi minus V. Sehingga kita akan dapatkan 2R omega minus V dikalikan V per 2C kuadrat itu adalah 1,05 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga kita akan dapatkan delta ke baratnya itu sama dengan minus 2,1 kali 10 pangkat minus 12. Nah, eksperimen ini itu dilakukan oleh Havel dan Keating.
dengan menggunakan jam cesium dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan prediksi relativitas umum. Nah, efek perbedaan waktu ini mirip dengan paradoks kembar pada relativitas khusus. Nah, jadi ini adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Harvey dan Keating.